nanti ya. Mungkin belum. Oke. Jadi untuk tadi kita baru membahas tentang awalnya aja, jadi overview tentang hari ini. Recording kita mulai dari penjelasan review materi. Bagi teman-teman yang mungkin saja tidak bisa ikut untuk pertemuan ini secara live, tadi kita cuma membahas tujuan hari ini. Nah, sekarang kita akan masuk di poin yang pertama. Tadi kita sudah membahas bahwa komunitas itu nggak sama dengan masyarakat. Komunitas itu adalah sekelompok orang yang punya tujuan yang sama atau punya minat yang sama atau bisa saja tinggal di satu tempat yang sama dan mampu untuk membangun relasi sosial yang lebih dekat. Gitu ya. Lalu ada komunitas itu ada di kelompok sosial, ada di habitat atau lingkungan yang sama. Nah, di lingkungan ini jangan asumsikan atau jangan identifikasi sebagai hanya sebatas lingkungan fisik saja. Oh, aku sama-sama tempat tinggal dengan kamu, makanya kita membentuk komunitas. Belum tentu. Ketika belum terjalin relasi emosi yang dekat atau minat yang sama, itu belum kita sebut sebagai komunitas. Hanya masyarakat saja. Nah, sampai pada akhirnya kita masuk ke jenis komunitas, teman-teman. Jenis komunitas ada beberapa. Ada berdasarkan lokasi, ada berdasarkan ikatan sosial atau minat yang sama, gitu ya. Cek satu dua. Ini masih clear nggak? Masih, Pak. Masih ya? Pak. Kok di sini nggak muncul ya suaranya? Soalnya kan kalau di Zoom itu kan kalau suaranya muncul kan speakernya naik turun gitu ya. Ini ya tandanya. Tapi it's okay lah. Oke, kemudian ada kekuatan kolektif. RT, RW, HIMSI, ID. HIMSI kan itu juga membentuk komunitas gitu ya. Karena kan punya tujuan yang sama. Mensejahterakan masyarakat khususnya dari segi kesehatan mental. Atau lokal, kampung, ada relasional, misalnya ikatan alumni gitu ya, itu bisa juga membentuk komunitas sebenarnya, tidak sebatas grup WA, tidak sebatas grup Facebook. Ketika Illuminapsi itu punya aktivitas, punya common goals yang sama, nah itu kita bisa sebut sebagai komunitas. Gitu. Nah, yang paling penting adalah kalau kita membentuk komunitas itu harus punya sense of community. Apa artinya sense of community? Perasaan untuk berkomunitas. Nah, perasaan untuk berkomunitas diawali dengan apa? Simple. Ya harus jadi anggotanya dulu. Bagaimana kamu bisa memiliki sense of community kalau kamu enggak anggota di dalamnya? Kalau kalian bertindak sebagai outsider, kayak gitu, ya kan? Kemudian ada pengaruh di situ. Pengaruh di sini artinya kita saling mempengaruhi antar anggota komunitas tersebut. Bisa kita mempengaruhi orang lain, bisa orang lain mempengaruhi kita. Apanya yang dipengaruhi? Banyak macam. Pola pikir, pola perilaku, proses mental, dan sebagainya. Sehingga, kenapa kok kita belajar psikologi komunitas? Ya karena ini tadi. Karena pengaruh komunitas, pengaruh anggota komunitas ini bisa berpengaruh sampai pada proses mental dan perilaku. Nah, proses mental dan perilaku itu adalah integrasi, adalah konsep psikologi. Clear ya, kenapa kita harus belajar komunitas ya? Oke, selain itu karena ada pengaruh ini, ada juga integrasi dan pemenuhan kebutuhan. Biasanya kalau kita join di satu komunitas itu karena ada kebutuhan. Misalnya kita membentuk komunitas di RT RW karena kita punya kebutuhan untuk mendapatkan suasana hidup yang lebih nyaman. Contoh, kalau saya di apartemen itu punya juga komunitas penghuni apartemen. Supaya apa? Supaya kita bisa saling membagi informasi, bisa saling memberi data, kasih tahu tentang lingkungan. Nah, itu adalah pemenuhan kebutuhan. Gitu ya, kita saling berintegrasi di situ. Dan terakhir, sense of community itu juga berkaitan dengan hubungan emosional. Gitu. Oke, lanjut. Nah, kenapa kok manusia itu harusnya membutuhkan community? Karena kita tarik mundur, manusia itu punya berbagai diferensiasi. Nanti kalau kalian belajar tentang kalian ambil asesmen dan intervensi organisasi, nanti, tapi itu bidang minat PIO itu ya. Kita akan mendalami tentang individual differences gitu. Nah, tapi pada intinya perbedaan manusia adalah budaya, ras, gender, kelas sosial, etnis, orientasi seksual, dan berbagai macam dimensi budaya. Intinya kita berbeda satu sama lain. Nah, karena ada perbedaan ini biasanya ada permasalahan.
Ya kan? Ada masalah-masalah di sini. Ada masalah usia atau generasi. Makanya kan kalian kan komunitas anak muda, ya kan? Atau komunitas manula. Nah, itu ada tuh komunitas-komunitas sendiri. Nah, ketika terjadi perbedaan generasi, itu bisa saja muncul konflik, muncul permasalahan atau disabilitas, ketidakmampuan entah secara mental ataupun secara fisik, sexual orientation, LGBTQ gitu. Nah, ini saya mau tanya lagi nih ke teman-teman. Kalian kalau misalnya sebagai lulusan psikologi nih atau calon lulusan psikologi, apa respon kalian terhadap sexual orientation, LGBTQ? Ayo, gimana kalian menyikapinya? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Ini bebas nilai ya. Kita tidak akan menjudge gitu ya. Mana yang baik, mana yang buruk, dosa atau enggak. Wah, saya paling males kalau ngomongin dosa gitu ya. Tapi kita ngomongin, oke, menurut Elvina, menghargai kayak Pak orang pada biasanya. Menerima Pak, karena hak masing-masing manusia. Oke, good. Nah, kalau saya, bisa kalian kontra gitu ya. Bisa kalian kontra nggak popo. Lek saya, selama orang itu tidak mengganggu kita, selama orang itu tidak ikut campur dengan urusan kita sampai yang dalam, it's your choice. Kayak gitu. Gitu. Jadi kalau kalian mau orientasi LGBT, kalau kalian mau orientasinya itu berbeda, menyimpang, saya nggak akan menjudge sebagai psikolog ya. Saya sebagai psikolog ya. Saya tidak akan menjudge kamu, ih, kamu itu melakukan dosa, ih, kamu itu kelainan. Gak apa-apa, selama kamu bisa apa namanya hidup happy, kamu tidak mengganggu ketentraman umum, kayak gitu. Kenapa teman-teman saya berpendapat seperti itu? Karena nanti ini saya berbicara dari kacamata organisasi industri gitu ya. Sometimes ketika kamu masuk ke dunia industri, kamu akan dihadapkan pada kasus-kasus seperti itu. Nanti di perusahaan itu akan ada orang yang gay misalnya. Wah, itu bakal jadi chaos tuh di perusahaan tuh. Nah, bagaimana kalian menyikapinya secara bijaksana? Nggak bisa kalian bilang misalnya nih, si Anton gay gitu ya. Wah, Anton gay, harus dipecat. Wah, nanti dulu kalian sebagai HRD, apalagi kalian sebagai psikolog, harus bisa menempatkan diri di kedua belah sisi. Gitu ya. Nah, itu nanti pembahasannya panjang. Kita nggak akan bisa bahas ini. Tapi kalau kalian mau bahas, nanti bisa di pertemuan berikutnya. Gitu ya. Intinya adalah hargai perbedaan satu sama lain. Itu. Karena saya percaya bahwa mereka punya orientasi yang berbeda seperti itu bukan karena kemauannya mereka. Ya kan? Bisa saja bukan karena kemauannya mereka. Ada banyak jurnal penelitian yang mengungkapkan bahwa orientasi itu terbentuk oleh banyak faktor. Nah, itu kalau kacamata psikologi ya, teman-teman ya. Oke, kalau kacamata agama ya beda mana, ngono ya. Kalau saya berbicara dari kacamata Katolik itu saya akan berbeda lagi untuk argumentasinya. Meskipun in a row, in summary saya tetap akan menjaga netralitas. Gitu. Itu seru bahas kayak gitu. Karena saya ada beberapa klien itu klien konseling, untungnya udah konseling online gitu ya. Itu banyak yang juga gay gitu terus sampai sampai tertarik sampai apa segala macam. Oh no, bahkan ada yang bilang yang paling paling mengesankan itu ketika habis konseling beberapa waktu kemudian dia sudah mulai berubah gitu teman-teman ya, reaksinya sudah mulai ngasih perhatian. Pak Kendi sudah makan atau belum? Wih, kalah pokoknya pacar. Ya, kalah pokoknya pacar. Pak Kendi sudah makan atau belum? Sehat-sehat ya Pak. Selamat bobo. Selamat bobo teman-teman, bukan selamat tidur ya. Selamat bobo gitu ya. Vino nggak usah bayangin kalau misalnya Vino masih jomblo, kamu nggak bisa mengadjust dengan itu. Tapi kamu bisa bayangkan ya kalau misalnya Andre yang bilang gitu ke kamu ya. Itu. Tapi ya sudah. Itu saya nggak akan bilang, wah Pak. Nah, tapi kalau memang sudah sangat mengganggu banget, referlah ke psikolog lain. Nah, itu bahasan seru itu. Itu karena ada komunitasnya. Dan kebetulan saya punya beberapa kenalan itu yang komunitas, bahkan pengurus komunitas itu. Waktu saya S2, itu teman saya di Surabaya ternyata kuliah di sana. Terus dia salah satu pengurus yang di sini, komunitas gay di sini. Pada saat bertemu, ini saya nggak boleh kencang-kencang ya teman-teman. Di sekeliling saya dia wakai orang gitu ya, bahasnya kayak gini sih San ya.
Jadi saya harus pelan-pelan. Pada saat ketemu, dia langsung teriak dari jauh, dari hall kayak gitu. Kita kan ada hall. Wih, Candy, apa kabar kamu? Gue seneng. Heko, apa kabarku? Yang dilakukan apa? Langsung doya lari itu dipeluk, Pak. Dipeluk. Ah, meskipun itu ya hujan gitu ya, tapi aku nggak butuh kehangatan yang seperti itu teman-temannya. Tapi ya sudah, saya kan nggak bisa nolak gitu. Maksudnya bukan aku nggak bisa nolak loh ya, aku bisa nolak teman-teman. Buktinya sudah merit juga gitu ya. Tapi nggak bilang, ih jangan kamu gini, kamu penyakit menular, ojo gitu ya. Belajar sikap menghargai perbedaan seperti itu. Oke, itu poinnya. Oke, spiritual dan agama, teman-teman. Pesan saya hanya satu kalau masalah perbedaan spiritual dan agama. Agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Ngono yo. Kalau misalnya pada saat Idul Fitri, yuk kita ucapkan selamat Idul Fitri. Bahkan kita cari ketupat gitu ya. Wah, kalau di Manado, kalau pada saat Idul Fitri, saya pasti mampir ke tetangga. Untuk ngapain? Saya cari opor gitu ya. Biarpun mereka nggak undang, saya datang gitu ya. Lumayan tuh. Apalagi kalian anak kos kan lumayan gitu ya dapat makanan. Pada saat Natal yang mereka lakukan apa? Mereka datang ke tempat saya, mereka nggak cari makan, tentu saja ya. Kalau misalnya Natal nggak mungkin dong ya mereka cari makan di tempat ini ya, haram gitu ya. Tapi ada ucapan, tapi mereka menjaga gereja. Nah, jadi kita jangan nggak usah ikut-ikutan masalah tentang agama, tentang apa kayak gitu. Malahan kita harus support untuk toleransi antar umat beragama. Gak enak itu ribut-ribut ya, teman-teman ya. Yang enak itu kalau kita makan bareng, apalagi dimasakin. Itu. Oke, itu yang pesan saya untuk perbedaan agama ini. Oke, lanjut. Nah, ketika permasalahan ini tidak kita akomodir, apalagi kita sebagai psikolog gitu ya, akhirnya muncul ketidakadilan sosial. Aku merasa di bawah, aku merasa kamu lebih di atas. Akhirnya ada inferioritas, akhirnya ada perasaan sombong. Saya lupa istilahnya, tapi kalau misalnya saya sudah ingat, saya akan informasikan kuliah berikutnya. Ketika saya etnosentris kalau nggak salah, ketika saya merasa saya superior, saya pasti akan menekan orang yang di bawah saya. Dan itu yang nggak boleh. Nah, ketika ketidakadilan sosial ini terjadi berulang kali, dampaknya adalah chaos. Itulah yang kalian harus tahu, teman-teman. Kalau misalnya kita terlalu banyak gesekan akibat perbedaan, ujung-ujungnya adalah chaos. Dan chaos berujung pada anarkisme. Anarkisme berujung pada permasalahan fisik. Ya, perkelahian, gitu ya. Itu dampaknya. Gitu. Lalu, nah, karena ada dampak seperti itu, ada permasalahan seperti itu, nah, kita perlu ada penanganan. Penanganannya itu ada berbentuk tiga sebenarnya. Prevensi itu pencegahan, kuratif itu penyembuhan, promosi itu mencegah, tapi mendevelop lebih dari prevensi. Nah, fokus kita di psikologi komunitas itu bukan kuratif, tapi kita preventif. Kita mempromosikan, gitu ya. Yang kedua adalah peningkatan kompetensi bikultural atau multikultural. Sederhananya, kompetensi ini adalah kompetensi untuk lebih toleransi pada berbagai keberagaman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemampuan kita agar supaya kita dapat mengatasi konflik, menyelesaikan konflik. Nah, Pak, bentuk perilaku nyatanya gimana, Pak? Bentuk perilaku nyata, gitu kan? Perilakunya kita. Silakan kalian cari di internet. Ini mungkin belum diajarin Bu ini ya, Bu Desi ya. Ini biasanya saya pakai assessment waktu saya ke klien, itu kita pakai ini namanya, kompetensi perekat bangsa. Nah, coba kalian cari di situ terus baca. Kompetensi perekat bangsa ini adalah kompetensi yang harus kita miliki khususnya untuk netizen saat ini. Pak, apa perilakunya? Bacaan dewek, gitu ya. Ketik aja di Google, kompetensi perekat bangsa. Gitu. Oke, teman-teman. Nah, ini review materinya. Oke, ini review materinya yang sudah kalian pelajari gitu. Nah, ternyata sinyal baterai saya sisa 4%. Jadi, saya akan move ke HP, tapi saya akan mengirimkan PPT-nya dulu, teman-teman. Karena setelah ini kita cuma bahas alur pembelajaran. Jadi relatif lebih ringan, gitu ya. Sebentar.
Nah, karena ini apa namanya, saya akan ini apa namanya close. Saya minta tolong untuk satu orang, siapa yang bisa atau Vino, saya minta tolong Vino untuk melakukan recording, ya. Ini saya pindahkan ke kamu untuk hostnya. Bisa Kak Vino? Halo Vino. Halo Vino. Iya, Pak. Ya, tak jadi no host ya kamu ya. Ya, siapa? Oke, udah ya. Nah, terus tak kirim ke grup, silakan kalian akses dulu. Teman-teman, sorry banget untuk hari ini benar-benar kita ada gangguan teknis banget karena benar-benar apa namanya? Ini ya kejadian yang tidak sangat-sangat tidak terduga juga. Jadi mohon maaf agak terganggu sedikit untuk proses pembelajaran hari ini. Saya sudah bilang ke Bu Desi, Bu, aku nggak mau unsinkronus karena aku pengen ketemu kalian dulu nih. Karena kalau pertemuan pertama sudah unsinkronus, nanti kalian nggak clear, tambah nggak clear nih kita proses pembelajaran selanjutnya. Oke, sudah ya, sudah. Sekarang ini semuanya apa namanya lihat di situ. Terus saya akan move ke HP dulu. Bentar. Oke ya, bisa ya. Sip, mantap. Oke, teman-teman, thank you. Nah, kita akan masuk ke sesi aktivitas yang kedua. Di aktivitas kedua ini kita akan membahas tentang alur pembelajaran. Nah, psikologi komunitas semester sisipan tahun 2021 ini, tengah semester kedua akan ada dua proses belajar di sini. Yang pertama adalah proses kuliah, di mana kalian akan diajarkan melakukan analisis sosial. Nah, analisis sosial ini akan digunakan sebagai analisis kebutuhan komunitas. Nah, setelah kita mendapatkan analisis kebutuhan, kita tahu nih kebutuhan si komunitas itu apa, lalu kita akan merancang desain intervensi sosial. Gitu ya. Karena kita sudah belajar tentang prevensi dan juga promosi, maka kita akan menggunakan community strengths atau kekuatan komunitas untuk merancang desain intervensi ini. Nah, teorinya akan kita belajar di proses perkuliahan. Tetapi untuk penerapannya kita akan ada proyek seperti itu. Oke, next. Nah, ini materi yang akan kita bahas selama beberapa pertemuan ke depan. Jadi kalau di sesi 9, kita akan bahas tentang root cause analysis. Sesi 10 akan bahas tentang SWOT dan fishbone. Lalu 11-13 itu karena materinya cukup banyak, jadi kita akan mempelajari tentang peta sosial. Gitu ya. Sedangkan sesi 14 kita akan membahas tentang desain intervensi sosial bagi komunitas berbasis community strengths, teman-teman. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 5 pertemuan kita akan membahas tentang analisis, dan 1 pertemuan kita akan membahas tentang merancang intervensi. Begitu. Oke, next. Nah, proyeknya. Sekarang kita akan bahas proyek perkuliahan. Proyek ini sifat kelompok. Kalian sudah dapat kelompok semuanya? Udah. Satu kelompok berapa orang? 5 kalau nggak salah, Pak. 5. 5, Pak. 5. Berarti ada totalnya berapa kelompok? 2. Ya wes, Kak. Kalau 70 bagi 5 kurang lebih ada 6 lah ya. 6 kelompok lah ya. Oke. 6 sampai 7. Sekitar segitu. Nah, oke. Thank you. Next. Nah, kemudian kalian sudah dibilang Bu Desi untuk mencari satu komunitas? Sudah, tapi belum ditekankan. Gitu. Jadi saya tekankan lagi, kalian cari satu komunitas, tapi secara virtual aja. Karena ini kan masih pandemi, gitu ya. Biasanya kita minta untuk mencari komunitas real gitu. Nah, sekarang kalian cari komunitas yang berbasis virtual.
Pak, bisa nggak Pak kalau aku pakai komunitasku dewek kayak gitu? Nah, bisa. Tapi catatannya adalah saya minta dengan sangat bahwa kalian jangan pernah untuk ketemuan. Bisa nggak memegang itu? Jadi benar-benar tidak boleh mengambil data secara fisik. Gitu ya. Takutnya apa? Takutnya ada penyebaran COVID. Saya nggak nakut-nakutin ya teman-teman. COVID itu medeni. Gitu ya. Cukup, nggak usah ada korban lagi. Jadi kalian boleh pakai komunitas kalian sendiri, tapi pengambilan datanya dilakukan secara virtual, all virtual. Nah, sebagai konsekuensinya, saya pasti punya banyak jejaring teman-teman untuk tahu bahwa kalian mengambil data itu online atau offline. Ketika saya dapat kalian offline, ini bukan ngancem, tapi saya langsung akan memberikan nilai 0. Oke, nilai 0 untuk UAS-nya kalian, untuk nilai semuanya tengah semester ini, meskipun bagus pol punya kalian. Gitu. Saya nggak mau kalian jadi ada yang sakit, gitu ya. Nah, konsekuensinya saya akan langsung memberikan nilai 0 terhadap semua satu kelas. Oke? Yo memang rodok kejam, tapi penyakitnya ini memang lebih kejam lagi ya, gitu ya. Gitu teman-teman. Oke? Itu ketentuannya. Boleh pakai komunitas pribadi, tapi tidak boleh melakukan pengambilan data secara offline. Ketika Pak Kendi tahu kalian ambil data secara offline, semua mahasiswa di kelas ini langsung dapat nilai 0. Which is kalian cuma bisa berharap pakai nilainya sebelum UTS. Clear? Clear ya. Tolong saling ngingetin. Ya, karena kita nggak main-main di sini. Wedi. Ya. Aku aja sebandel-bandelnya aku, kali ini aku wedi. Ya. Oke, lanjut. Thank you. Next. Oke. Nah, teman-teman nggak harus nyari komunitas yang real. Kalian baca juga di internet boleh gitu ya, komunitas apapun. Penggalian datanya juga pakai data secondary. Artinya secondary itu tidak harus kalian wawancara ke si orang itu, teman-teman. Pak, ada nggak perbedaan nilai antara kita pakai komunitas yang di internet atau komunitas real yang aku punya? Nggak ada. Supaya kita fair-fair aja. Supaya kalian tidak berusaha untuk mencari komunitas pribadi. Jadi nggak ada. Nilainya akan tetap sama antara kalian mau pakai komunitas real ataupun tidak. Komunitas real tuh gini, misalnya saya join komunitas Semper Reformanda, itu di komunitas gereja, gitu. Itu komunitas real. Jadi saya punya WA group dengan mereka. Nah, nanti proses penggalian datanya, misalnya saya akan minta tolong, bro, aku mau wawancarai kamu, po, bisa ya, via Zoom atau via ini ya untuk tugasku. Oh ya wes, tak lakukan. Oke, itu yang real namanya. Kalau komunitas yang tidak real, misalnya kayak gini nih, aku mau ambil kelompok komunitas moge, gitu ya, komunitas motor gede kayak gitu. Pak, boro-boro motor gede Pak, wong apa motorku aja cilik kayak gitu. Nah kan kalian nggak bergabung komunitas itu boleh kalian ambil, nggak apa-apa. Nah Pak, terus datanya dari mana Pak? Ya datanya berarti kalian bisa ambil dari internet. Itu yang perlu. Kemudian ini kita kasih keleluasaan ke teman-teman untuk mengambil data atau menggunakan opini, menggunakan argumentasi kalian. Karena kan nanti kita akan analisis nih, masalah apa yang terjadi di komunitas itu. Kalian boleh pakai asumsi. Itu dan Pak Ken dikasih izin pakai asumsi. Memang, boleh pakai asumsi, tetapi tetap ada justifikasi. Pak, menurut saya, masalah di komunitas Moge ini karena mereka itu eh, tidak sering komunikasi. Kalau bisa tidak sering komunikasi, Pak, artinya mereka sering berbeda pendapat. Nah, menurut pernyataan ini, Pak, orang yang jarang berkomunikasi akan berbeda pendapat. Nah, itu maksud saya. Gitu ya. Boleh seperti itu. Kalian boleh asumsi tapi ada justifikasinya, ada landasannya, landasan berpikir. Pak, apakah harus dari jurnal? Enggak. Kalian ambil artikel, boleh. Kayak gitu. Kalian ambil dari manapun, boleh. Selama itu bisa dipertanggungjawabkan. Kecuali kalian bilang gitu ya, oh kami ambil ini berdasarkan
Tabita tahun 2021. Oh, kalau misalnya itu publikasinya Tabita boleh. Tapi kalau misalnya opini pribadi dia gitu ya, terus diposting gitu ya, clear ya. Oke. Silakan lanjut. Oke. Nah, intinya adalah selama beberapa pertemuan ini kalian akan melakukan analisa terhadap komunitas tersebut. Kalian akan identifikasi, akan memetakan dan merumuskan permasalahan yang terjadi. Goals-nya adalah, output-nya adalah kalian bisa bilang ke kami, ke kita semua, Pak, di komunitas Moge masalahnya ini loh Pak, itu aja output-nya. Clear ya? Pak, komunitas pecinta ikan hias, permasalahannya ada 5 Pak. Tapi menurut kelompok, permasalahan yang paling urgent adalah 1 Pak, yaitu ini. Loh Pak, bagaimana cara bisa kita menentukan itu? Nah, itulah yang akan kita pelajari selama tengah semester kedua ini. Ya, apa caranya nentuin masalah itu sampai pada permasalahan yang paling urgent untuk diatasi, gitu kan? Nah, karena kan ibaratnya kayak gini, kita kalau dapat suatu penyakit, kita kan punya beberapa penyakit turunan. Contoh, kalau kita amit-amit di COVID gitu ya, kita kan ada beberapa penyakit lainnya, batuk, sesek, terus pusing. Nah, dari batuk, sesek, pusing, yang mana dari 3 masalah ini yang paling bisa kita atasi, yang paling bisa kita urgent gitu ya, yang bisa kita atasi? Oh, yang batuk Pak, karena kasih aja minum obat batuk sudah hilang. Ya wes, berarti nanti pada saat untuk merumuskan rancangan intervensi, kita akan merancang intervensi untuk ngatasin batuknya dia. Paham ya logika berpikirnya ya? Ya, oke. Next. Ini teman-teman. Jadi untuk melakukan analisis saya akan ajarin kalian beberapa tekniknya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 teknik gitu ya untuk menganalisis permasalahan di komunitas tersebut. Lanjut. Next. Nah, oke. Karena kalian sudah dapat permasalahannya apa, kebutuhannya apa di komunitas tersebut, maka kalian akan membuat desain intervensi. Dan ini adalah nilai UAS. Sistem penilaian yang akan saya terapkan di sini adalah sebagai berikut asesmennya. Lanjut dulu aja, nggak apa-apa sampai selesai itu. Oke, cukup. Nah, jadi akan ada 2 nilai, yaitu nilai tugas. Nilai tugas adalah analisis kebutuhan. Outputnya yaitu kalian bisa infokan ke saya dalam paper tentunya ya, ada permasalahan apa atau ada kebutuhan apa dari si komunitas yang akan kita analisis bersama. Di dalam nilai tugas itu akan ada 2, nilai kelompok dan nilai individu. Nilai kelompok itu berdasarkan paper, nilai individu berdasarkan refleksi. Sehingga di sini cara saya untuk mengantisipasi yang nggak kerja tugas, simple. Kalau dinilai kelompok itu misalnya satu kelompok Andres, Vino, sama Tabita gitu ya. Terus yang nggak kerja misalnya Vino gitu ya. Nah, tapi Andre dan Tabita tuh tetap cantumkan namanya si Vino di situ. Ya udah, saya akan menilai itu semua gitu ya. Nah, ya akan kentara kan kalau dia nggak kerja kan di refleksinya itu, refleksinya dia. Disitulah yang akan ada perbedaan antara nilaimu dengan nilai teman. Oke? Nah, ketika pada saat perjalanan teman-teman menemukan ada yang nggak kerja, terus kalian merasa mereka itu sangat-sangat, apa namanya, free rider ya. Free rider, saya tidak membuka jasa konsultasi, Pak, dia mau tuliskan namanya atau tidak. Gitu ya. Saya nggak pernah menerima jasa konsultasi itu. Kalau kalian tanyakan opini pribadi saya, jawaban saya 1. Tuliskan namanya. Sebatas dia sudah tanya, aku perlu kontribusi apa. Loh Pak, kok enaknya Pak, DE nggak kerja belas terus harus kita tulis. Simple, teman-teman. Belajar roh ikhlas. Ngono loh. Kalian dapat 90, gak akan dibawa ini. Loh Pak, berarti enak banget dong dia nggak kerja, mendingan aku nggak kerja. Loh kalau kalian nggak kerja kan berarti tugas kalian sama-sama rusak, sama-sama jelek.
Terus kalau misalnya kalian dapat bagus, terus misalnya dia itu kalian dapat nilai 90, dia dapat 90 juga padahal dia nggak kerja plus. Ya udah, selalu tanamkan di mindset kalian, saya menjadi orang yang bersedekah, fakir nilai. Gitu ya, pada fakir nilai. Bikin happy lah, jangan 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 apa namanya kepikiran tentang hal-hal seperti itu. Saya bisa pahami kok kalau misalnya teman-teman tuh merasa sebel, marah, emosi, bencekno kayak gitu dan sebagainya ya ke orang-orang kayak gitu. Tapi ingat aja, nanti itu akan membudaya. Ketika sudah terbiasa bekerja dan bersifat free rider, sampai dia kerja pun, sampai dia buka bisnis pun akan terbangun mental seperti itu. Yang rugi bukan kalian, yang rugi dia, gitu ya. Jadi nggak ada salahnya kalau kalian tulis nama. Tapi kalau misalnya, Pak, benar-benar aku nggak mau tulis nama ke dia, ya wes, terserah. It's your decision, gitu ya. Sikat saya jelas di sini ya, teman-teman. Nanti jangan tanya ke saya, Pak, ada masalah ini Pak, selesaikanlah masalah rumah tangga kalian di rumah tangga kelompok masing-masing, gitu ya. Oke. Nilai UAS tentu saja desain intervensi. Nah, ini bersifat pribadi. Ini langkah antisipasi saya nih supaya ketok sopo sing free rider. Yang si free rider pasti gak iso jelasin desain intervensi ini. Percaya ya Mbak aku. Karena apa? Karena selama kelompok intinya adalah dia tuh perlu tahu sakitnya apa baru mau kasih obat. Kalau dia nggak tahu penyakitnya apa, nggak tahu masalahnya apa di komunitasnya, dia nggak bisa bikin obatnya. Mono simpelnya kayak gitu. Kalau dia nggak kerja selama beberapa pertemuan nanti, dia nggak iso ngerjain UAS. Setelah banyak banyak cara yang bisa kita lakukan supaya kita tidak emosian, tidak marah-marah kepada orang yang nggak kerja kelompok. Jadi ojo darah tinggi. Kalau misalnya anggota kelompok nanti kalian ada yang nggak kerja, gitu ya. Ingat mereka fakir nilai gitu ya dan akan ada akan terbentuk sikap kerja yang seperti itu. Oke. Tapi bagi yang kerja juga ini yang saya perlu juga jelaskan supaya berimbang gitu ya. Ojo kalian yang kerjain semua, misalnya Vino gitu ya. Oh ya wes lah kamu nggak mau kerja ya wes tak kerja no dewek. Kan ada dua tipikal orang tuh kalau ketiga orang yang kerja yang stabil gitu ya balance, ada orang yang free rider, ada yang orang over capacity. KB-KB dia mau laksanakan. Pada saat pengumpulan nilai bilang mereka nggak kerja, padahal dia ambil semua. Gitu ya. Nah, bagi orang-orang yang dominan seperti itu, saya bilang, teman-teman belajar untuk bagi tugas. Belajar untuk percaya ambek koncomu dewe. Kayak gitu. Gitu kan. Meskipun pekerjaannya nggak sempurna, mungkin ya, banyak yang typo atau tidak detail gitu, ya wes lah nggak apa-apa. Ojo perfect-perfect banget kayak gitu. Sim penting, belajarlah untuk berdinamika secara kelompok gitu ya. Itu pesan saya pada saat kalian dinamika kelompok. Kemarin soalnya habis isi LKMN materinya sama tentang itu jadi tak share ke kalian sekalian ngono ya. Nah, oke, itu nilai UAS clear semuanya ya. Lanjut next. Oke. Ini general information untuk projectnya kita. Nah, formatnya sendiri itu nggak ada ini ya, nggak ada format khusus, tetapi semua penulisan berdasarkan apa namanya penulisan standar skripsi karena tahun depan kan kalian sudah mau ini ya skripsi ya. Oke, sebentar. Lalu yang kedua adalah identitas komunitas, yo deskripsi tentang komunitasnya apa, bergerak di bidang apa, dan sebagainya. Lalu ada, nah poin 3, 4, 5, dan 6 dan 7 itu bisa kalian isi satu persatu gitu. Jadi ini namanya progressive report. Artinya progressive report itu setiap kalian ada materi baru kalian kerjakan. Kayak gitu. Jadi enggak setiap minggu harus kumpulin tugas, enggak gitu ya. Ada beberapa saya sudah set up timeline di situ untuk pengerjaan tugasnya. Bisa di next mungkin, Carla. Nah, ini timelinenya teman-teman. Untuk tugas root cause analysis, sesi 11 kumpulinnya. Gitu ya. Enak toh? Lama ya? Tuh. Aku nggak mau ini kalian bulan Juli itu terus kalian tertekan gitu ya. Nanti kita akan ketemu di TND baru tuh. Mari kita push. Nggak bercanda-bercanda. Vino udah tegang deh.
SWOT, analisis, dan fishbowl pada AS aja. Nah, ada yang bilang, pernah mengalami berkelompok dengan yang dominan dan dibilang tidak kerja 1% pun. Nggak apa-apa. Ini kayaknya menarik ya kalian kalau membahas topik tersebut ya. Nanti ya kita cari waktu yang lebih pas supaya topik-topik kayak gini bisa kita bahas ya. Oke. Iya, memang selama ini yang muncul kan permasalahannya adalah orang yang nggak mau kerja, ya kan? Tetapi kita tidak pernah membahas ketika dalam satu kelompok hanya satu orang yang kerja. Dan menurut si satu orang ini, anggotanya tidak kerja. Kan nggak pernah kita bahas itu. Nanti ya kita itu. Thank you. Siapa namanya? Jesslyn. Itu ono triknya, teman-teman, untuk mengatasi orang yang sangat dominan gitu ya. Tapi thank you untuk sharingnya, Jess. Nah, kemudian untuk desain intervensi sosial itu UAS. Nah, intinya adalah output dari mata kuliah saya di setengah semester ini adalah kalian itu cuma kumpulin satu laporan aja. Itu tok, gitu. Nggak perlu bingung-bingung ini, apa namanya, cek. Nah, saranku adalah, ini cuma ide aja, bisa kita diskusi di grup gitu ya. Satu kelompok, kalian cuma cukup bikinkan aja di Google Spreadsheet aja. Bukan spreadsheet, apa namanya yang Word itu loh, yang bisa kita lihat semuanya. Itu aja wes, daripada kalian kirim-kirim. Google Docs gitu. Kalian bikin di situ aja, saya cek juga di situ aja supaya progresnya cepat. Jadi kalian nggak perlu ini ke apa namanya, nggak perlu kumpul-kumpul sering gitu ya. Cuma tetap di Bella tetap akan saya uploadkan rumahnya. Karena kan kita perlu ada data toh di Bella itu untuk output pembelajaran. Ya, itu timelinenya kita. Thank you. Next. Oh, sudah ternyata itu aja. Yang review jurnal kan sudah selesai. Sudah kalian kerjakan sesi sebelumnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Siang Pak Kendi, saya ingin bertanya Pak. Siapa ini? Saya Joshua Ricardo Pak. Oh iya Joshua. Tutup aja Carla. Thank you untuk sharing screen-nya. Iya Jos. Ya, jadi berdasarkan YouTube-nya Pak Kendi yang review jurnal itu kan tugasnya kan dikumpulkan paling lambat hari Kamis 15 Juli jam 9 pagi ya Pak? Betul. Nah, tetapi saya lihat di Bella jamnya jam 8 PM Pak. Kalau boleh tahu yang benar yang mana? Terima kasih. Jam apanya yang 8 PM? Jam 8 PM deadline-nya. Sedangkan Pak Kendi tulis di YouTube kan jam 9 pagi. Tapi di Bella jam 8 PM. Oh. Nah, yang benar yang mana Pak? Kalian mau yang mana? 8 PM atau pagi? Saya sarankan jam 8 PM Pak. Biar nanti nggak mepet-mepet. Yang lain? Sama Pak. Ya wes, jam 8 PM. Berarti yang harus saya ganti yang di mana? Di YouTube. Karena di YouTube Pak Kendi nulisnya jam 9 pagi. Oh, itu kan ya, di deskripsinya kan ya, bukan di videonya toh? Iya, kan Pak Kendi kan di YouTube kan nayangin PPT-nya, Pak. Ya, oke. Kalau yang PPT kan nggak bisa diganti, nggak apa-apa. Tapi kita internal itu ya. Sesuai Bella ya, Pak? Sesuai Bella. 8 PM ya berarti ya? Ya, benar Pak. Pukul 20.00 WIB. Oke. Pukul 20.00 WIB, benar. Ya, 8 Terima kasih Pak PM. Kendi. Oh. Oke, note di situ. Thank you. Yang lain, silakan. Nggak ada. All clear ya, mekanisme kita. Berikutnya. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita tutup. Kita ketemu hari Kamis ya. Mata kuliahnya berikutnya. Kamis jam 10.40. Oke, teman-teman, silakan tutup dengan doa. Kemudian kita foto. Siapa yang memimpin? Tabita, silakan Tabita. Iyalah, daripada kamu mulet di situ, Tabita. Baik, Pak. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Doakan saya pimpin secara Kristen yang lain boleh menyelesaikan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang berlimpah pada hari ini, di mana kami sudah menyelesaikan Tuhan mata kuliah psikologi komunitas kami. Kiranya Engkau memberkati kami, memberkati juga aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.